Kalau kita bicara pendidikan ini kan transfer of knowledge. Pesantren ini tidak hanya transfer of knowledge. Dalam pengamatan saya itu yang namanya pendidikan di pesantren itu kolaborasi antara at-ta'lim, at-tarbiyah dan at-ta'dib. Itu sinergi. Jadi apa yang dipahami itu dijalankan dan apa yang dijalankan itu menjadi teladanan. Penjajahan itu tidak hanya terbatas kepada penjajahan fisik, penjajahan ideologis, penjajahan budaya, penjajahan di bidang-bidang lain itu perlu untuk terus kemudian diupayakan supaya kita juga terbebas daripada berbagai jenis penjajahan tersebut. Dan pesantren adalah lembaga yang sangat signifikan dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Iqmal, selamat datang. Selamat datang di Resis Era, wadah untuk mendiskusikan isu-isu strategis dari perspektif alumni Jamiah Al-Mustafa. Podcast kali ini sangat spesial karena podcast kali ini akan membahas tentang pesantren dan kebetulan kita akan menyambut Hari Pesantren Nasional 2025 yang temanya diusung yaitu mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Bersama kita di sini ada Kiai Ustadz Abdullah Bek. Selamat datang. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Al-Mustafa dan juga beliau adalah Ketua Iqmal periode 2021 sampai 2024 dan sekarang menjadi penasehat Iqmal di periode 2024 sampai 2027. Oke. Selamat datang. Lalu yang kedua bersama kami ada Dr. Kiai Haji Muhammad Sohibul Itmam. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Najah PT Keyan Jepara dan juga beliau adalah dosen Pasca Sarjana UIN Sunan Kudus serta anggota Iqmal dan Waka Surya PWNU Jawa Tengah. Selamat datang Ustadz Itmam. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, kita akan mendiskusikan tentang pesantren karena kita akan menyambut Hari Pesantren Nasional. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Tadi kan saya sudah membacakan tema yang diusung kali ini tuh mengawal kemerdekaan menuju peradaban dunia. Peradaban dunia, kan peradaban pesantren itu berbeda dengan peradaban dunia. Bagaimana peradaban pesantren atau bagaimana pesantren itu dapat berkontribusi kepada peradaban dunia? Dari Ustadz Bek dulu deh. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang peradaban, tentu ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang di dalamnya adalah terkait dengan berbagai aspek. Yang pasti adalah ada ilmu pengetahuan, ada berbagai skill, ada juga pembangunan dalam artian bahwa sebuah peradaban itu pastilah juga ditandai dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam kehidupan keseharian. Dan walaupun kita bicara tentang peradaban dunia, maka pastilah dimulai dari skup yang kecil. Karena itu pesantren itu sebagai miniatur daripada peradaban dunia yang akan dibangun, maka pesantren itu memulai menyiapkan kader-kader, menyiapkan mereka yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang dalam lingkup yang kecil di sebuah pesantren, yang nanti diharapkan dari pesantren yang kecil itulah kemudian nanti akan bisa menerapkan ilmunya di dunia nyata di luar
pesantren, dan kalau artinya kalau kita sudah keluar dari lingkungan pesantren, maka itu akan menjadi sebuah desa atau kota, kemudian provinsi, kemudian negara, dan itulah dunia. Oke, jadi pesantren itu adalah sebuah miniatur yang mempersiapkan kader-kader untuk menghadapi dunia gitu ya. Betul. Kalau dari Ustadz Itmam, bagaimana Ustadz Itmam memandang ini? Terima kasih. Pertama, ini ada dua hal ya. Jadi yang kita pertegas itu pesantren dan peradaban. Jadi kalau bicara tentang peradaban, maka semua sumber daya yang ada di dunia ini tentu tidak bisa lepas dari bagaimana keberadaan sumber daya itu mewarnai kehidupan. Maka hampir dipastikan semua elemen yang ada di dunia, bagian dari kehidupan, ini punya peran berproses bagaimana mewarnai peradaban. Nah, yang unik di sini adalah dari sekian sumber daya yang ada itu adalah pesantren. Nah, sekarang bagaimana pesantren sebagai bagian dari sumber daya yang ada dalam kehidupan ini melakukan transformasi, di mana transformasi sumber daya yang dimiliki pesantren itu supaya bisa akselerasi, bisa memperoleh eksistensi di tengah peradaban, di tengah kehidupan dengan berbagai tatanannya, berbagai dilemanya, dengan berbagai variasinya. Maka tema ini ya bagus. Memang kalau bicara peradaban untuk konteks saat ini ya wajib dan mutlak melibatkan pesantren. Karena pesantren itu memang saat ini adalah bagian dari peradaban itu sendiri dan itu merupakan keniscayaan. Oke, seperti itu. Jadi memang pesantren sendiri juga harus melakukan transformasi ya untuk menunjukkan eksistensinya di peradaban dunia. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya. Oke. Dan kita juga tidak menafikan bahwa pesantren tuh dulu ketika Indonesia sebelum merdeka ya, pesantren memiliki kontribusi juga seperti misalkan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya kan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Dan sekarang kita sudah merdeka dan tugas kita belum selesai kan. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Oke. Di era gempuran sosial media, terus sangat cepat ide-ide itu berterbaran gitu. Dan saya bisa memakan ideologi yang banyak di sosial media gitu. Nah, bagaimana caranya pesantren ini berkontribusi untuk ikut berkecimpung dalam ranah itu gitu, agar Indonesia sendiri tetap merdeka secara ideologis. Bagaimana? Mulai dari Ustadz Itmam dulu. Oke, terima kasih. Saat ini pesantren, dan kebetulan saya juga terlibat ya di PWNU, di NU itu memang diakui di dekade akhir ini data menunjukkan terjadi dekadensi kuantitas jumlah pesantren baik di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dan Jawa Barat itu secara data yang ada. Itu penurunan ini juga harus dipahami sebagai satu entitas yang tidak tunggal, tetapi sebagai entitas yang sifatnya itu terintegrasi, ada unsur-unsur lain gitu. Nah, bicara tentang bagaimana pesantren, maka saat ini harus kita polakan. Ada pesantren yang masih berpegang pada salaf, ada pesantren yang mengikuti tadi transformasi sosial budaya. Maka jika kita bicara pesantren dalam konteks ini harus dipilah. Ini pesantren yang salaf seperti pesantren yang pernah ada pada masanya yang mempunyai pengaruh besar, pada masanya tadi bagi Ahmad Dahlan, bagi Hasyim Asy'ari ya kan, pada masanya Mbah Khalil, pada masa itu dulu pesantren tidak banyak santrinya, hanya puluhan lah gitu. Meskipun hanya puluhan, tetapi pesantren-pesantren yang
santrinya puluhan itu mampu melahirkan tokoh yang tidak banyak, puluhan juga, tapi pengaruhnya luar biasa. Nah, sekarang ini pesantren sudah berubah, dia bermetamorfosis menjadi pesantren-pesantren modern berbagai varian, dan itu jumlahnya ribuan itu sekarang. Bahkan mungkin di Indonesia ini santrinya sudah nggak terhitung itu, satu pesantren itu sudah ribuan, seperti Sarang, Lirboyo, Jombang. Dan perkembangan pesantren modern ini bisa dikatakan berbeda dengan pesantren salaf yang awal itu sebagai lembaga tafakuddin, sehingga yang penting sekarang di pesantren begitu kan. Nah, tetapi pesantren yang kedua ini ya harus diakui juga, dalam pandangan saya itu memang tidak bisa seperti pesantren yang salaf tadi, karena alumninya yang penting mempunyai ini ilmu-ilmu pesantren, substansinya pesantren. Ibaratnya pesantren yang modern ini dia tahu bahwa ilmu pesantren itu misalnya apa, nasi makan, udah tahu bagaimana cara makan nasi, mengolah dan seterusnya untuk kebutuhan yang sifatnya tertiar kekinian. Tapi untuk pesantren yang salaf kuno itu diajarkan padi itu apa, dari bagaimana menyemai padi, di mana ditanamnya padi itu, bagaimana ladangnya supaya tanam tumbuh padi, bagaimana memanennya. Ini yang membedakan pesantren yang salaf gitu dengan pesantren yang sekarang modern. Sehingga kalau bicara pesantren sekarang memang harus dipilahkan, karena tidak semua pesantren sekarang itu nanti akan betul-betul siap lahir dalam pengembangan lembaga tafakuddin sebagaimana pesantren salaf, tetapi substansinya dia masih menggunakan istilah pesantren. Jadi harus ada derivasi ya, pesantren yang salaf itu istilahnya salaf muhadharah, misalnya kelas salaf muhadharah, dan sekarang ada pesantren formal atau modern. Nah itu untuk yang harus diperhatikan ini. Nah, untuk bisa eksis menghadapi global ini ya memang dilihat dulu kita ini mau apa gitu. Kalau mau ke tafakuddin ya silakan ke pesantren yang salaf tadi. Kalau yang mau yang penting di pesantren gitu kan, yang penting di pesantren nyaman sudah modern ya, lah mungkin itu pesantren yang sekarang perlu didiskusikan lebih banyak, itu pesantren yang kedua. Lalu bagaimana kedua itu berkontribusi dalam menjaga kemerdekaan Indonesia gitu? Ya. Yang pertama, kalau bicara kontribusi, semua akan berkontribusi. Nah, keduanya baik yang tafakuddin, nah itu juga akan diajarkan materi-materi yang sifatnya umum, sehingga tidak usah khawatir. Meskipun pesantren yang fokus pada salaf, istilahnya muhadharah, itu juga nanti kitab-kitab yang diajarkan juga moderat. Jadi dia akan tetap menjadi lulusan alumni yang bisa eksis. Bahkan dia punya modal khusus, yaitu tadi tafakuddin, langsung pada kitab induknya, pada ulumul Quran, ulumul hadis, pada falsafah, tarikh, dirosah Islamiyah itu. Nah itu juga nanti akan diimbangi dengan materi-materi supaya dia bisa menjadi bagian penting untuk mengawal kemerdekaan NKRI. Nah untuk yang pesantren kedua yang tadi saya sebut formal modern, nah itu juga sudah berkembang bagaimana menjawab kebutuhan. Bahkan pesantren punya fakultas kedokteran, punya sains, macam-macam lah, itu sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan manusia saat ini. Tetapi memang pesantren ini tadi kalau yang mau tafakuddin fokus ya tadi di lembaga pesantren yang salaf. Tetapi kalau bicara kontribusi, keduanya punya kontribusi. Saya ini dari salaf itu dari salaf murni saya. Jadi dari saya salaf murni, dan saya juga merasakan dari ilmu salaf yang saya pelajari itu sekarang menjadi pengajar di kampus ya, yang bisa dibilang modern ya. Saya juga alhamdulillah bisa menyesuaikan itu kan, adaptasi gitu ya, meskipun dalam batas tertentu gitu kan. Karena kalau memang bicara kehidupan modern global saat ini kan eranya era sertifikasi, spesifikasi gitu. Harus ada pembidangan tertentu. Tapi secara umum baik yang pesantren salaf maupun modern, keduanya segera siap untuk eksis mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan pembidangan masing-masing.
Di keduanya itu ikut berkontribusi juga ya. Ya. Ada. Oke. Lalu bagaimana Ustadz Bek? Iya, jadi menurut saya kalau kita batasi kemerdekaan itu hanya tidak dijajah secara fisik oleh negara dan bangsa lain, maka tentu kita sudah merdeka sejak tahun 1945. Tapi kemudian berikutnya penjajahan itu tidak hanya terbatas kepada penjajahan fisik, penjajahan ideologis, penjajahan budaya, penjajahan di bidang-bidang lain itu perlu untuk terus kemudian diupayakan supaya kita juga terbebas daripada berbagai jenis penjajahan tersebut. Dan pesantren adalah lembaga yang sangat signifikan dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas sehingga kita tidak terjajah oleh bangsa lain dalam budaya, bangsa lain dalam katakan lifestyle dan seterusnya, khususnya di saat ini di mana dunia maya, dunia gadget yang kemudian tidak mengenal batas, maka kontribusi pesantren untuk terus menjaga pada diri mereka supaya tidak kemudian terjajah dan juga bahkan masyarakat. Artinya bangsa Indonesia itu perlu kepada pencerahan para ustadz, para kiai dan katakan aktivis di pesantren itu sehingga tetap kemudian menjaga identitas diri, bangsa, agama, kemudian jauh daripada sekedar mengikuti gaya lifestyle yang katakan bertentangan dengan ajaran Islam dan hal-hal yang boleh jadi memang dikembangkan oleh anggap bahwa katakan musuh-musuh Islam ya khususnya di era saat ini misalnya Zionis dan juga kapitalis yang memang mereka punya kepentingan-kepentingan, mereka punya tujuan-tujuan selain tentu politik, ekonomi dan yang lainnya. Maka pesantren adalah pagar yang pasti diperlukan untuk kemudian supaya kita tetap merdeka, tidak menjadi hamba kepada manusia, tapi kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa janganlah engkau menjadi budak kepada sesamamu tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oke, menarik. Tadi Ustadz bilang sangat signifikan untuk mencerahkan agar tidak terjajah dan kesimpulannya kembali lagi ke Islam. Apakah itu tidak sedikit tradisional? Nilai-nilai itu tidak mengenal tradisional. Mungkin orang menganggap tradisional itu boleh jadi sisi pakaian mungkin masih dianggap ada istilah tradisional dan maju gitu ya atau modern. Tapi kalau nilai-nilai itu adalah bagian daripada yang universal. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai untuk tidak kemudian kita punya atau nilai kemanusiaan ya artinya menjunjung tinggi hak dan martabat manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, latar belakang itu adalah nilai-nilai yang pasti universal dan itu yang harus kita junjung tinggi dan juga itu yang harus kemudian menjadi jati diri bangsa kita Indonesia. Jadi nilai-nilai itu tuh universal. Jadi pesantren itu tidak kaitannya tidak kolot ya, Ustadz ya. Pendidikan itu kan tidak hanya mentransfer ilmu, kan, mendidik, membangun karakter. Dan misalkan kita kan disodorkan dua pilihan, mau ke pesantren atau mau ke misalkan ke SMA, SMP biasa gitu. Nah, apa yang menjadi ciri khas pesantren yang menjadi nilai lebih dalam sudut pandang pendidikan? Saya dari Ustadz Bek dulu ya. Ya, jadi itulah makanya biasa kita membedakan antara dua hal. Yang pertama adalah pendidikan, tarbiyah,
dengan pengajaran yang biasanya dikenal dengan taklim. Pesantren itu sangat kental dalam upaya untuk menjalankan dua sayap ini. Jadi pesantren itu biasanya tidak hanya menitik beratkan kepada taklim saja. Di samping taklim, di samping transformasi dan di samping memindahkan ilmu pengetahuan dari sang guru kepada murid, tapi juga ada pembiasaan-pembiasaan, ada bagaimana membangun karakter yang itu dibangun dengan katakan kebiasaan, disiplin, mulai dari mungkin bangun tidur, sholat jamaah, ada doa yang dibaca bersama, kemudian juga ada katakan tradisi-tradisi di pesantren, menghormati guru, menghormati simbol-simbol agama, kesucian-kesucian agama itu adalah bagian yang dikembangkan dalam artian bahwa setiap guru pendidik dalam pesantren itu juga berkewajiban untuk mencetak santrinya nanti di masa yang akan datang. Dia adalah termasuk orang yang punya kemampuan dari sisi keilmuan. Pada saat yang sama dia juga adalah terdidik, adalah muhadzab dalam bahasa Arab, artinya dia juga adalah orang yang punya malakah, punya karakter yang baik, bagian daripada yang sudah ditanamkan sejak awal di pesantren, nilai-nilai akhlak. Jadi pesantren juga untuk membiasakan ya, membiasakan, membangun karakter gitu. Ustadz Itmam, jadi kan kita nih sudah masuk pesantren, terus sudah gitu saya sudah, misalkan saya masuk pesantren, saya sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang Islami lah ya, sudah dibiasakan. Lalu itu kan itu tradisi pesantren sendiri kan, itu bagaimana dia siap siap memimpin di dunia ini gitu, tanpa kehilangan akar-akar tradisinya. Di pesantren itu kenapa saya meyakini akan selalu eksis ya, sebagai sistem pendidikan di Indonesia dari sistem pendidikan yang lain. Jadi kalau kita bicara pendidikan ini kan transfer of knowledge itu dalam teori pendidikan. Nah kalau pesantren ini tidak hanya transfer of knowledge, jadi dalam pengamatan saya itu yang namanya pendidikan di pesantren itu kolaborasi antara at-ta'lim, at-tarbiyah dan at-ta'dib. Itu sinergi. Jadi apa yang dipahami itu dijalankan, dan apa yang dijalankan itu menjadi keteladanan. Jadi pesantren menjadikan eksis di tengah perubahan berbagai macam model pendidikan itu karena itu kata Al-Quran itu ada istilah at-ta'lim, ya, at-tarbiyah, at-ta'dib, ketiganya itu teramu secara apik dalam sistem pendidikan pesantren. Tadi yang saya katakan misalnya di awal saya ngomong pendidikan pesantren yang salaf, itu juga mengintegrasikan itu, meskipun salaf itu identik dengan misalnya at-ta'lim, at-turos, tapi juga dia tidak ketinggalan tentang at-tarbiyah, at-ta'dib, sama juga yang modern juga. Jadi pesantren itu dimanapun selalu ada figur teladan, ada kiai. Nah ini yang saya kira di akhir-akhir ini memang harus diperkuat ya, di tengah maraknya pesantren-pesantren yang sekarang mulai bergeser kepada manajemen, artinya manajemen yang tidak mengarah pada adanya uswah dalam figur, tetapi yang berjalan adalah sistem. Jadi pesantren sistem. Nah itu mulai bermunculan, tetapi saya kira pesantren-pesantren yang seperti itu tidak bisa eksis. Nah, mohon maaf ini, jadi apakah itu ada? Ya tentu ada sebagian, tidak. Tetapi pesantren secara umum yang saya maksud akan menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia, bahkan saya kira pendidikan dunia, itu adalah pesantren yang hingga saat ini eksis
melakukan pendidikan kolaborasi antara at-ta'lim, at-tarbiyah dan at-ta'dib itu secara seimbang, secara seimbang. Nah, tugas saya antara lain ya bagaimana mengontrol ya. Bahkan sekarang ini pesantren itu yang Mahat Ali itu ya, itu sekarang ada asesornya itu. Sekarang pesantren-pesantren yang salaf gitu, yang mencoba mengikuti perkembangan zaman itu sekarang oleh Kementerian Agama itu ditetapkan ada asesornya. Jadi asesor itu nanti akan mereview kurikulum, kemudian materi, kemudian kohesivitas antara satu materi dengan materi yang lain, supaya tadi berpadu antara tadi at-ta'lim, at-tarbiyah dan at-ta'dib dalam pesantren yang bersangkutan. Nah, tiga ini yang saya mengamati sejak dulu sampai sekarang ya eksis itu. Jadi istilah sekarang ya tidak hanya hard skill ya, tetapi ada soft skill. Nah, pesantren itu punya itu, hard skill sama soft skill, menjadikan pesantren itu eksis, saya kira. Jadi pesantren itu yang ideal ya, ada at-tarbiyah, at-ta'lim dan at-taqib. Ya, Ustaz ya. At-taqib. Ya. Dan pesantren sistem tidak memiliki itu. Nah, sekarang kalau ada pesantren yang akan membangun, dia hanya menggunakan manajemen tanpa ada figur at-taqib, saya kira akan ditinggalkan dan itu tidak afet. Dan nanti akan dituding kanan kiri, akan dituding oleh kanan kiri. Maka namanya pesantren itu memang ketiganya itu harus bersinergi. Kalau pesantren yang jalan misalnya hanya dananya, saya sebut dananya, misalnya yang pesantren yang jalan itu misalnya hanya pengurusnya, tanpa adanya at-taqib, uswah, tidak jalan itu. Dan itu kalau misalnya berjalan, mohon maaf, itu nanti akan keluar ya dari spirit pesantren yang sesungguhnya, sebagaimana awal berdirinya ketika Mbak Kiai Ahmad Dahlan, Mbak Hasyim Asy'ari, begitu. Dan kalau nanti di akhir-akhir ini ada pesantren yang didirikan dalam kondisi dan konteks seperti itu, maka saya kira itu yang nanti akan menjadi tugas dari pemerintah, Kementerian Agama, ya, dengan melalui asesor tadi ya, untuk melakukan review, verifikasi terhadap eksistensi pesantren yang bersangkutan. Jadi karena tadi harus ada tadi ya, at-tarbiyah, at-ta'lim, buat ta'dib secara sinergi untuk memastikan bahwa pesantren yang seperti itulah yang akan bisa eksis sepanjang masa untuk membangun warnai peradaban di era global, saya kira. Oke. Baik. Lanjut ke kita akan membahas tentang guru atau ustadz-ustadz di dalam pesantren. Menarik sekali. Di sini ada kata-kata Imam Ali, yaitu barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku menjadi hambanya. Yeah. Ustadz Bek bilang jangan dan menukil ya dari Imam Ali juga, jangan jadikan kamu hamba dari manusia. Sepertinya kontradiksi gitu. Dan apa yang dimaksud hamba di sini? Saya sih tidak mau menghamba pada manusia gitu. Saya maunya menghambanya pada Allah gitu. Dari Ustadz Itmam dulu ya, Ustadz, bagaimana? Ya. Apa arti hamba itu? Ya. Ana abduman alamani walau kana harfan wahidan itu ya. Jadi itu artinya pesantren itu yang bisa melaksanakan makalah itu. Jadi hamba itu adalah wujud dari penghormatan tertinggi kepada sang guru. Jadi dan itu ada di pesantren. Bahkan coba ini, ada makalahnya Imam Waqi itu, salah satu guru Imam Syafi'i, dia mengatakan seseorang tidak akan bisa menjadi alim ya, hebat itu selama dia masih berpikir membeda-bedakan antara orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, untuk supaya adalah yakunur rajulu aliman hatta yasma'u kalaman mimman huwa asanu audunuhu au misluhu. Jadi kalau masih membeda-bedakan itu ya belum dikatakan alim ya, kata Imam Waqi begitu. Nah, pesantren itu bisa menerapkan itu. Santri baru, santri lama
ya kan? Itu semuanya rata-rata ya memegang prinsip menghormati. Di istilahnya panggilnya kalau di pesantren salaf itu Kang gitu. Kecil tapi panggil Kang, kakak, Kang gitu ya. Kalau Mbak juga begitu, kecil Mbak gitu. Nah, guru di pesantren itu tidak ada istilahnya di demo itu, saya kok tidak menemukan. Jadi guru itu di pesantren itu meskipun nanti muridnya itu kadang-kadang mampu menemukan makhot takbir yang lebih modern, lebih konkret, tapi di pesantren itu namanya guru tetap guru, kiai tetap kiai lah. Ini saya kira yang tidak ada di perguruan tinggi, karena saya juga aja di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi itu kalau kita menemukan referensi yang lebih mutakhir, lebih ilmiah, itu satu kebanggaan gitu kan. Wah, ini keren. Tapi di pesantren tidak. Bahkan kebanggaan seorang ustadz, seorang kiai itu kalau santrinya itu mampu menemukan satu temuan, satu takbir ibarat yang belum ditemukan oleh kiainya, dan itu malah disupport oleh kiai, oleh gurunya. Dan seorang santri yang menemukan takbir ya, makhot ibarat yang tidak ditemukan oleh kiainya, ustadznya, santri tersebut akan tetap angkat topi sepanjang masa kepada sang guru, pada sang kiai itu. Nah, ini salah satu identitas ya, kekhasan di pesantren yang memang harus dipelihara dan terus ditingkatkan. Nah, yang sulit ditiru pesantren itu tadi takzim itu, penghormatan ya, adab itu. Kalau ilmu pengetahuan orang akan bisa mencari, jadi bisa meniru. Misalnya ada Profesor A ya kan menemukan X, kemudian ditiru lagi orang X. Tetapi kalau soal adab tidak bisa itu. Adab bagaimana takzim, menjiwai, menjadi karakter selalu takzim, selalu hormat kepada sang guru secara refleks, itu yang sulit. Dan pesantren lah yang punya di situ. Maka sistem pendidikan pesantren itu kenapa eksis ya, karena tadi dia menyambungkan ruh kepada kiai, kepada ustadz itu melalui adab tadi. Kalau sambung intelektual saya kira bisa ada di mana-mana, tetapi yang tidak dimiliki oleh pendidikan lain ya, yaitu tadi menyambungkan ruh, takzim, spirit, hormat sepanjang masa kepada guru, kiai, dan itulah yang akan menjadikan pesantren itu eksis sepanjang masa, dan dia akan selalu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi santri akan berkembang di mana-mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sekelilingnya, tetapi sambung sanat takzim kepada guru kiai itu tidak akan pernah putus dimanapun kapanpun dia berada. Pesantren itu eksis dengan adabnya ya tadi ya, dengan akhlaknya itu. Iya, betul. Dengan akhlak. Jadi yang tidak bisa dihilangkan itu akhlak. Jadi dimanapun lulusan pesantren, santri itu seolah-olah sang guru kiai itu memegang satu komando. Bahkan meskipun secara intelektual santri itu lebih tinggi gitu kan, lebih menemukan berbagai macam temuan riset itu, tapi kalau di pesantren maka pasti akan tawanduk sam'an wa ta'atan kepada sang kiai, kepada ustadz. Itu yang menjadikan pesantren itu luar biasa, dan nanti ya semakin kuat sistem pendidikan pesantren itu menghadapi probabilitas sosial dengan varian-varian yang selalu berubah-ubah. Jadi maksudnya hamba di sini adalah sebuah penghormatan, dan itu hanya bisa ditemukan di pesantren. Ya. Ya, saya meyakini begitu. Dan saya sampai sekarang juga, saya itu kadang-kadang gini ya, ini biarpun pakai telepon itu kan enggak ketemu ya, jauh. Pas saya sedang berbaring ditelepon oleh pesantren, oleh Gus kita, saya langsung berdiri itu seolah-olah di depan saya, padahal itu lewat telepon. Meskipun saya itu kan bisa menjawab sambil tidur juga kan. Lah ini refleks itu. Lalu ini Pak Dokter, oh ya langsung saya seolah-olah mau pakai baju, padahal itu sebuah telepon itu kan. Itu contoh refleks bahwa memang
pesantren punya itu, dan itu modal sosial yang luar biasa yang nggak ternilai oleh pendidikan-pendidikan dimanapun. Bahkan apa namanya, itu akan melampaui perdebatan filsafat tentang bumi misalnya yang pernah terjadi pada masanya apa namanya, Nicholas Copernicus Ptolemeus itu kan. Nah, seorang filsafat juga akan otaknya itu yang didewa-dewakan, ya akhirnya terjadi perdebatan para guru murid itu. Tetapi kalau di dalam pesantren tidak ada. Meskipun santri lebih hebat, maka akan apa kata guru, apa kata kiai, itu yang akan dieksekusi. Itu uniknya. Jadi itu mana dari termasuk anak Abdurrahman Alaman itu tadi. Begitu Mbak Salma. Ya, terima kasih. Selanjutnya ke Ustadz Bek, apa itu makna hamba di sini? Ya, jadi saya sepakat juga bahwa kata hamba adalah artinya sebuah penghormatan yang luar biasa yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita yang menjadi penyebab hadirnya kita di dunia ini, ya, maka guru juga adalah penyebab kehidupan ideal kita, kehidupan keilmuan kita. Itu dalam hadis juga disebut bahwa abauka salasa, ayahmu itu, orang tuamu itu ada tiga. Yang pertama abun waladaka, ayah yang memang melahirkan, menjadikan kita hidup di dunia ini kedua orang tua kita. Yang kedua adalah abun alamaka, orang tua yakni yang memberikan ilmu padamu. Karena ilmu itulah yang membuat manusia hidup secara lebih hakiki, hidup yang bermakna. Tanpa ilmu itu maka kehidupan kita boleh jadi jauh daripada nilai-nilai idealisme dan hakikat kehidupan. Yang ketiga disebut abun zawajaka. Ya, ini ayah yang ketiga itu adalah orang yang menikahkanmu, yang sebagian ulama menafsirkannya maksudnya mertua, karena mertua itulah yang menjadikan kita punya kehidupan baru dalam sebuah keluarga. Jadi semuanya kembali kepada kehidupan itu. Tapi satu hal yang menurut saya juga penting untuk kita sebagai orang yang hidup di pesantren itu, khususnya katakan kita yang sudah menjadi guru di pesantren itu, saya ingin mengingatkan khususnya diri saya, dan ini jarang diungkap oleh banyak orang atau banyak guru di pesantren, bahwa Islam yang tadi salah satunya disampaikan oleh Imam Ali, memang ajarannya adalah menghormati guru dengan penghormatan yang luar biasa. Pada saat yang sama ada juga ajaran Islam, anjuran-anjuran, ada juga keterangan-keterangan yang sebaliknya, bahwa seorang guru itu juga punya kewajiban untuk menghormati muridnya, menghormati santrinya. Tentu dalam bentuk yang berbeda. Katakan dalam dunia kita, di tradisi kita, Indonesia misalnya, salah satu penghormatan atau bentuk penghormatan seorang murid kepada gurunya itu misalnya cium tangan gitu ya. Mencium tangan sang guru itu adalah sebagai bentuk ekspresi penghormatan seorang murid kepada gurunya. Saya meyakini dan ada juga dalam hadis-hadis, di antaranya hadis Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam itu mengatakan bahwa, atau penukilan dari Imam Baqir, bahwa Imam Baqir itu menghormati sahabat yang belajar kepada beliau, ya, sampai pada tingkat misalnya mungkin jadi tradisi saat itu penghormatan itu misalnya dengan mencuci kaki, ya, mencuci kaki murid. Yang ini agak aneh bagi tradisi kita di Indonesia, misalnya. Kalau murid mencuci kaki gurunya mungkin masih dilakukan dan sebagai sebuah bentuk penghormatan. Tapi itu kan sebagai ekspresi saja. Saya tidak ingin kemudian mengambil contoh yang kemudian harus sama. Tapi semangatnya adalah bagaimana
ada timbal balik, ada tidak satu arah saja, tapi dua arah. Bahwa satu sisi memang murid menghormati guru, tapi pada saat yang sama guru itu juga perlu mendudukkan sang murid, santri kita sebagai orang yang juga tidak kita anggap sepele, tidak kita anggap kemudian tidak punya tempat, tapi kita besarkan dia juga. Kita juga anggap dia sebagai orang yang nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, sehingga dia tidak juga posisinya tidak berada dalam posisi minder, posisi yang kemudian sulit nanti untuk kemudian menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi pesantren itu seperti yang tadi kita sudah singgung, bahwa tempat untuk melatih bagaimana seseorang itu bisa nantinya menjadi orang yang sempurna, ya. Dan pembiasaan itu sangat efektif, sampai tadi yang dicontohkan oleh Kiai Itmam tadi, bahwa karena terbiasa di pesantren menghormati guru dengan bangun dari tempat duduk, berdiri, bahkan ketika menerima telepon pun saat ini itu terbiasa dengan bangun. Itu kan bukti nyata bagaimana pesantren itu memberi pembiasaan yang sangat efektif hingga bahkan kita sudah keluar dari pesantren. Nah, nilai-nilai yang lain juga begitu. Dan kita berharap bahwa santri-santri kita selain juga mereka dibiasakan menghormati guru, kita juga biasakan sebagai guru untuk tidak kemudian mengabaikan, tidak kemudian tidak menghormati dalam artian menganggap seperti anak-anak terus misalnya, tapi ketika dia sampai kepada tingkat tertentu kita juga hormati. Dan itu saya melihat sebagai contoh, misalnya para guru-guru kita, para pendahulu kita, bagaimana misalnya seorang kiai menyuruh muridnya untuk membaca kitab. Ya, itu artinya di depan disuruh baca kitab, kemudian kiainya menjelaskan apa yang dibaca oleh murid. Itu kan mendudukkan sang murid di depan dan kemudian membacakan kitab. Itu bagian daripada bahwa Anda ini tidak selamanya ada di belakang, Anda ini tidak selamanya menjadi pendengar, Anda juga adalah punya tempat. Bahkan katanya Said Muhammad Baqir Shadr itu dinukil bahwa beliau seringkali masuk ke misalnya masjid atau musola di mana beliau akan sholat, dan di situ ketika ada muridnya yang sedang sholat, beliau jadi imamnya. Walaupun boleh jadi sang murid akan kebingungan ketika gurunya menjadi makmumnya, tapi itu bagian daripada membiasakan bahwa kita mendudukkan sang murid itu, santri kita, sebagai orang yang juga kita hormati posisinya, kita juga dudukkan sebagai orang yang nanti kita membiasakan bahwa dia juga akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oke. Jadi penghormatannya dua arah, namun bentuknya berbeda. Betul. Jadi saya ingin tambahkan tadi saya lupa. Misalnya bahwa pada posisi cium tangan itu ya murid memang berkewajiban untuk menghormati gurunya dengan cium tangan. Tapi banyak juga yang mencontohkan sebagai guru untuk tidak memberi tangannya, dia menarik tangannya. Jadi di situ ada semacam berlomba untuk melaksanakan akhlak nilai mulia, bahwa sang murid memang merasa gurunya perlu dicium tangannya, sang guru merasa bahwa tidak layak dicium tangannya, sang guru menarik tangannya untuk dicium, dan sang guru juga ingin mungkin menanamkan kepada muridnya itu bahwa Anda tidak selamanya harus cium tangan pada saya. Mungkin ada masa tertentu, ada tingkat tertentu yang kemudian dia merasa bahwa Anda sudah tidak layak lagi cium tangan pada saya. Kira-kira begitu ya. Walaupun ini tentu perlu perdebatan ya, tapi semangatnya bahwa tidak satu arah, semangatnya dua arah. Dua arah seperti itu. Karena murid juga akan menjadi guru suatu saat nanti. Oke, beranjak. Jadi ketika kita menghormati guru kita, apakah itu akan menjadi, ini kasar sih, tapi apakah itu akan membatasi kita untuk mengkritik guru kita, membatasi kita untuk berpikir tidak bebas, berpikir bebas gitu? Dari Ustadz Bek dulu. Iya, ini hal yang atau dua hal yang berbeda. Oke. Bahwa penghormatan itu adalah
seharusnya tidak meniscayakan adanya kita tidak mampu untuk kemudian menyampaikan pertanyaan, kita menyampaikan mungkin perspektif lain, mungkin bacaan lain yang kita miliki. Dalam dunia pesantren, khususnya yang saya dapati misalnya di hauza-hauza ilmiah di Iran misalnya atau di beberapa tempat lain, itu sangat biasa murid kemudian menyampaikan kepada gurunya pertanyaan, menyampaikan kepada gurunya sebuah keberatan dia tidak bisa terima terhadap misalnya pandangan yang disampaikan oleh gurunya dan berbagai hal yang seperti itu. Tapi tentu di sini disampaikan juga dengan katakan sopan, tidak kemudian nada yang sinis, tidak dengan nada yang kasar, tidak juga dengan mengangkat suara misalnya. Itu yang perlu sebagai seorang murid untuk di satu sisi menghormati, di satu sisi juga dia menyampaikan pandangannya, karena ilmu itu akan berkembang ketika didiskusikan. Ilmu itu akan berkembang ketika ada perspektif lain yang disampaikan dan kita ingin mendengar juga pandangan sang guru yang boleh jadi katakan perspektif lain itu lemah, perspektif yang lain itu salah. Perlu ada jawaban yang kita bisa dapatkan jawabannya dari guru kita. Bagaimana Ustadz Imam? Ya, Apakah itu menjadi barrier untuk kita mengkritik guru kita? ya. Jadi kalau bahasanya itu kritik misalnya ya, istilahnya pakai menggunakan kritik atau mujadalah atau mubahasah, maka pesantren itu sebenarnya lepas. Artinya kita akan tetap memaksimalkan untuk mengasah intelektual, tetapi bahasa takdim tadi itu juga mutlak. Jadi meskipun kita semangat mengembangkan intelektual jauh melebihi ustadz kiai kita, tetapi pengembangan wawasan di pesantren intelektual yang dimiliki oleh santri itu satu kata, tetap tidak akan keluar dari koridor takdim, sungkem pada sang kiai. Bahkan misalnya kiainya itu hanya mengajar, mohon maaf, misalnya kitab Imriti atau Alfiyah. Ya, tetapi kemudian dari pengembangan dia menemukan referensi lain, misalnya kita Mughni Labib, ya kan, misalnya kita Ibnu Hamdun, yang nggak diajarkan oleh kiainya. Kiainya hanya mengajarkan kitab Imriti sama Alfiyah. Itu pasti yang nama santri tidak akan berani mengatakan bahwa saya itu lebih hebat, bahkan matur pun kepada kiai mesti ya pengapunten kiai menika wonten penambahan takbir makhot saking kita Mughni Labib Ibnu Hamdun mengatakan mesti begitu, sehingga seolah-olah meskipun yang menemukan itu adalah intelektualnya santri, maka di pesantren temuan santri itu adalah tetap memperoleh legitimasi dan sang guru, sang kiai, sang ustadz yang dianggap menemukan. Ini semua karena bimbingan Pak Kiai, bimbingan karena itu yang saya suka, dan sampai sekarang saya makin mempertahankan itu. Biarpun kiai saya misalnya, wah kamu ini sudah hebat, buatan pulau niki saya ini masih karena didikan Pak Guru, Pak Kiai. Padahal orang-orang ngerti secara intelektual, guru-guru saya katanya ya itu sudah terbatas itulah, kamu ini santrinya, murid-muridnya sudah hebat-hebat. Tapi namanya santri tetap selalu takdim dan menganggap intelektual yang dimilikinya itu adalah karena bimbingan, karena arahan, karena doa tadi ya, tarbiyah, taklim, takdib dari guru itu. Saya kira itu yang nggak bisa ditembus oleh pendidikan manapun di pesantren itu. Jadi saya mau cerita sebentar sedikit. Jadi saya pernah masuk kelas, di kelas itu ustadznya bilang, kelas ini itu tidak keluar dari otoritas saya. Saya yang paling tinggi di sini. Saya presidennya di sini. Jadi semua yang kalian lakukan itu harus atas persetujuan saya, dibilang gitu. Nah, otoritas atau kepemimpinan kalau di Islam itu bukan sebuah keistimewaan tapi sebuah amanah, ya kan? Bagaimana nilai ini seharusnya diterjemahkan ke dalam sistem pendidikan? Bagaimana Ustadz Itmam menanggapinya? Ya, pendidikan nasional kita ini kan
Saya tidak tahu ini kalau saya nanti cenderung kok sepertinya berpihak penuh pada pesantren. Karena saya ini bicara dari yang saya alami gitu aja. Saya bicara dari pengalaman saya di pesantren. Makanya kalau ada perspektif lain yang ya monggo gitu kan. Jadi di dunia pesantren itu yang maka akan mengakui bahwa ternyata disertasi doktor yang punya otoritas ilmiah. Juga begitu ketika doktor ini bicara perdebatan maka akan otoritas ilmiah berbeda kepada profesor begitu. Ini dalam apa namanya persoalan intelektual. Tapi di pesantren tidak. Biarpun ini profesor kalau dia memang mengaku pesantren santri doktor, gurunya itu hanya lulusan tanpa ijazah kelas muhadharah, maka yang namanya santri tidak ada yang berani mengatakan wah ini saya mesti tidak ada. Ini yang bikin teduh sejuk itu di situ di pesantren. Makanya otoritas ilmiah kalau di sistem pendidikan umum itu ya tadi intelektual itu bahkan kadang-kadang otoritas itu otoritas ilmiah formal. Ini dosen, saya dosen. Maka kalau saya menguji tesis mahasiswa saya, skripsi saya, mesti ya mereka pasti salah, mesti salah itu. Karena memandangnya apa? Mesti saya lebih benar. Saya dosennya, saya doktor, itu kan. Saya. Tetapi kalau di pesantren tidak. Jadi saya pernah misalnya itu bicara tentang ini, mohon maaf ini soal penyusunan proposal tentang apa namanya halaqah pesantren di Jawa Tengah ini. Saya punya ide begini, tapi saya bilang udah kayak yang itu aja. Saya langsung saya ikuti itu. Bahkan misalnya di bupati ini minta pendapat ya pada pesantren gitu kan. Nah, Pak Kiai bilang untuk pengembangan ekonomi kabupaten ini tolong dibuat pasar di satu kecamatan. Loh, itu salah secara kajian ilmu ekonomi pasar itu salah. Nggak mungkin wong saya dididik melalui ilmu manajemen pemasaran. Tetapi yang dawuh kiai, udah pakaiin aja dengan cara mendirikan pasar tiap kecamatan. Lah bagaimana nanti manajemennya? Udah saya enggak paham, udah bismillah monggo. Saya akhirnya merubah manajemen mengikuti dawuhnya kiai. Nggih, enggak apa-apa karena kiai memang mengendaki apa namanya pengembangan ekonomi kabupaten ini dengan cara mendirikan pasar di tiap kecamatan. Ya monggo. Ini contoh real bahwa otoritas ilmiah di pesantren itu betul-betul total, Mbak, total. Dan itu memang amanah ya, jadi amanah sekali jadi dan tidak bisa digeser-geser. Jadi kalau orang sudah mengamanahkan pada ini kepercayaan pada Mbak Kiai, sudah Mbak Kiai monggo, Mbak Kiai yang dawuh. Nah, tetapi Mbak Kiai itu juga biasanya tidak otoriter. Saya tahu Mbak Kiai itu tidak otoriter. Mbak Kiai itu sangat bijak dan dawuhnya itu di akhir. Sehingga kebijakan bagi itu yang menjadikan semuanya merasa yang ilmiah, yang intelektual itu semuanya akan teduh ya memperoleh payung dari kebijaksanaan Mbak Kiai itu Mbak. Jadi sekali lagi memang amanah ya kira itu. Otoritas ilmiah itu yang di pesantren itu total dan itu adalah sebuah amanah. Ya. Bagaimana dengan Ustadz Bek? Ya, saya juga setuju bahwa memang otoritas itu harus ada yang mengendalikan atau ada yang punya otoritas sehingga kemudian dialah yang menjadi penentu. Hanya saja bahwa dunia keilmuan yang juga pesantren juga menjunjung tinggi dunia keilmuan itu, maka tentu tidak akan dilepaskan dari apa yang kita sebut dengan argumentasi atau dalil ya. Dalam dalil itu bagaimana seseorang bisa menyampaikan dalilnya dengan tetap sopan, tidak terkesan menggurui dan juga tidak sombong ya, karena tadi bahwa nilai-nilai kepembiasaan adab yang ditekankan di pesantren, maka pandangan saya adalah boleh jadi yang punya pandangan berbeda akan menyampaikan kepada katakan kiai yang pegang otoritas bahwa pandangan saya sesuai dengan adanya katakan beberapa alasan adalah demikian. Itu kalau kemudian dianggap sebagai sesuatu yang kuat,
Maka pimpinan kiai yang tidak akan otoriter itu tentunya kemudian juga akan mengiyakan, mengaminkan apa yang menjadi pandangan katakan bawahan, staf, guru ataupun boleh jadi katakan murid senior yang diajak untuk musyawarah untuk kemudian bisa menyampaikan pandangannya. Jadi tidaklah dikotomis, tidaklah kemudian hanya dari satu arah saja dan kemudian mutlak tidak mungkin untuk kemudian berubah. Jadi sangat mungkin saja adanya komunikasi yang baik, alasan yang baik, argumentasi yang kemudian bisa untuk dibuktikan itu saya kira juga akan menjadi penentu dalam pengambilan sebuah kebijakan yang akan diambil oleh pemegang otoritas tadi. Komunikasinya yang Betul. baik. Oke. Selanjutnya, kan pesantren itu biasanya berkaitan dengan ilmu agama ya. Ya. Lalu bagaimana dengan AI, sosial media, bagaimana? Dari Ustadz Bek dulu deh. Bagaimana maksudnya? Apakah AI nanti bisa menggantikan posisi dan peran pesantren gitu dalam hal pengajaran agama? Boleh. Saya kira tidak bisa menggantikan ya, tidak bisa menggantikan. Paling tidak sampai saat ini pengalaman saya untuk kemudian mencoba melihat apa yang disampaikan oleh AI tentang pelajaran agama atau pengajaran agama itu adalah belum sama sekali akan menggantikan posisi pesantren. Itu pertama, yakni keterbatasan yang ada dari apa yang disampaikan oleh AI tersebut. Yang kedua, pesantren itu kan tidak hanya menyampaikan hasil sebagaimana AI, tapi pesantren itu adalah mendidik dan mengajarkan dari ilmu-ilmu alat, yang ilmu-ilmu alat itulah nanti akan digunakan untuk kemudian menghasilkan sebuah produk keilmuan, gitu ya. Jadi ini tidak akan tergantikan, sama sekali tidak bisa digantikan dengan AI karena santri di pesantren itu adalah dibekali dengan ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu kunci yang dengan kunci itulah dia nanti bisa mengembangkan pada keilmuan yang lebih luas. Jadi tidak bisa ditergantikan ya dengan dua alasan itu ya. Betul. Bagaimana dengan Ustadz Imam? Kalau pesantren menyikapi AI, kita terima AI ya sebagai data dukung, kita terima. Tetapi kalau mengganti jelas tidak bisa. Saya katakan tidak ada AI itu bisa mengganti pesantren. AI itu dia membantu penelusuran. Jadi pesantren itu tempatnya ini orang-orang yang ar-rosihun. Ar-rosihun itu apa yang ada di pikiran mereka itu sudah menyatu dengan rasa dan apa yang ada di dalam hati. Jadi lakinir rosihuna seperti di dalam ayat Al-Quran itu, lakinir rosihuna fil ilmi itu ulaika sanutihim ajrun azim. Jadi itu tidak dimiliki AI. Jadi AI itu bagi pesantren ya apa sih ya udah itu perkembangan teknologi itu aja, bagian dari ilmu kulit itu aja, ilmu kulit, ilmu luaran saja, ilmu luaran. Jadi bagi pesantren bagaimana AI tidak bisa masuk sama sekali. Jadi apa mungkin AI bisa menjadi taktib? Tidak bisa. Jadi dalam konteks ilmu pengetahuan ya saya mengakui, pesantren mengakui adanya AI. Itu pun tidak semuanya, karena beberapa kajian pesantren sudah melakukan verifikasi kepada AI. Kadang-kadang AI itu salah juga, tidak sesuai persis dengan apa yang ada dalam kitab Turos itu. Dan saya sudah membuktikan pernah AI itu nggak benar, itu bohong itu. Tetapi kalau memang dia ditanya apa saja, ya dia bisa. AI bisa menjawab semua pertanyaan padanya. Tetapi kebenaran yang hakiki tidak bisa. Karena tidak semua persoalan itu jawab dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi kadang-kadang semuanya butuh emosional, butuh spiritual, butuh ketenangan, butuh jawaban dengan suasana yang teduh gitu. Nah, kalau AI tidak kenal itu. Maka sekali lagi kalau bicara AI untuk pesantren,
ya terlalu jauh lah, dan nggak bisa tergantikan sosok guru, sosok kiai, apa namanya, iklim komunitas kultur pesantren tidak akan bisa diganti, tidak akan bisa diwakili oleh siapapun, pendidikan apapun saya kira, apalagi ya AI. Gitu, saya kira Oke. sepakat dengan Ustadz Bik tadi, ya, memang tidak bisa kalau saya menambah ya sebagai pendukung saja, semangat mempercepat apa namanya, mencari informasi itu AI, tetapi harus ada verifikasi, dan pesantren pasti tidak menerima, dan pesantren punya tim khusus untuk melakukan apa namanya, verifikasi. Apalagi di NU itu ada Basul Masail, taklikul apa ilhakul masaili binadhu iriha, itu sangat sangat kita intensif itu, jadi, dan itu jelas tidak bisa di detect oleh AI gitu. Ya. Berarti anak-anak pesantren ini tidak bisa ya menggunakan AI karena seringkali AI salah ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya itu sedikit reflektif kepada diri. Jadi Ustadz Ustadz dulu, Ustadz Itman dulu mondok berapa tahun Ustadz? Aduh, saya itu mode kelamaan ya, mulai dari kecil lah sampai bosen di mode itu ya. Dari kecil berarti. Iya. Dan kalau Ustadz Bek sendiri berapa? Saya bisa dibilang tidak pernah di pesantren yang full, Oke. tapi pesantren saya itu setengah harian. Jadi saya sekolah umum pagi dan sorenya adalah mengikuti pelajaran-pelajaran pesantren itu Oke. berlaku SD, SMP, SMA, dan bahkan setelah lulus baru saya masuk ke lembaga yang bisa disebut semi pesantren juga. SD, SMP, SMA, ya ampun. Nah, ketika kita mendengar, kalau saya sendiri, kayak saya sendiri itu 6 tahun juga SMP, SMA. Jadi saya juga anak santri, anak pesantren. Dan ketika misalkan saya mendengar kata pesantren itu satu kata yang langsung tersirat itu disiplin gitu, ya kan? Kedisiplinan, disiplin. Nah, apa yang jadi saya ingin mencoba Ustadz Itman dan Ustadz Bek itu apa yang ingin Ustadz katakan kepada Abdullah Bek yang dulu yang kecil dan Itmam yang kecil ketika masuk pesantren dulu. Melihat sekarang kan sudah menjadi pengasuh pondok pesantren gitu. Dari Ustadz Bek dulu mungkin. Iya, jadi menurut saya yang saya dapatkan daripada katakan saya di dunia pesantren walaupun tidak full seperti mungkin layaknya Ustadz Itmam, tapi saya mendapatkan kehidupan rohani yang luar biasa, bimbingan daripada orang tua dan juga guru-guru itu adalah bimbingan yang sangat mahal yang saat ini kita rasakan. Artinya andaikan saat itu saya tidak berada di bawah bimbingan para guru dan juga orang tua yang kemudian membimbing secara rohani khususnya, maka saya tidak tahu sekarang apa yang terjadi. Sungguh indah. Kalau Ustadz Itmam bagaimana? Saya ini malah semua dari pesantren. Saya sampai seperti ini ya karena kiai yang mensondingkan silaturahim hidup saya ini nyaris 100% itu karena tangan-tangan para kiai. Maka saya kalau ngomong pesantren itu ya bagi saya ya alim, tempatnya alim, alamah, kontekstual gitu ya. Saya gitu. Jadi alim, alamah, kontekstual. Karena saya ini nyaris tidak punya apa-apa selain saya itu dalam kendali pesantren. Bahkan hidup saya ini jiwain sampai sekarang semua untuk pesantren. Jadi, bahkan meskipun saya di kampus sebagai akademisi, saya mengajar dengan gaya-gaya ala pesantren. Saya selalu mendoakan mahasiswa saya di awal kuliah yang mungkin jarang dilakukan oleh dosen-dosen yang lain. Jadi, saya selalu membayangkan ya ini ya santri, gitu, semuanya santri. Jadi memang pesantren itu satu kata yang menurut saya wajib gitu. Alim, alamah, kontekstual, saya kira itu. Alim, alamah, kontekstual. Oke. Banyak orang tua kini ragu untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren gitu.
Eh, dengan berbagai alasan kita tidak tahu. Apa pesan Ustadz Ya. untuk menumbuhkan kembali kepercayaan para orang tua untuk memasukkan anak-anaknya kembali ke pesantren dari Ustadz Itmam mungkin? Ya, cobaan media yang sekarang rame, saya katakan tadi itu adalah pesantren yang kedua, yang modern itu kan, yang formal. Tapi saya menegaskan tidak usah khawatir, tetaplah pesantren. Pesantren tetap yang terbaik saat ini dari sekian sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Itu tantangan kita, tantangan akademisi pesantren itu. Bagaimana memberikan justifikasi kepada masyarakat bahwa sesuatu yang semakin harum, semakin tinggi, semakin berkarya itu akan selalu ada riak-riak di sekelilingnya, saya kira itu. Nah, saya tegaskan biarpun pesantren akan digoyang dari berbagai sisi, saya tetap meyakini pesantren yang terbaik. Karena dia tidak mengenal waktu, total 24 jam di pesantren itu adalah pendidikan, meskipun tidur itu. Bahkan saya mengatakan sejelek-jeleknya anak di pesantren itu masih sebaik-baiknya anak tidak di pesantren. Itu saya mengatakan begitu. Anak di pondok meskipun itu dia masih nakal, tidur, sejelek-jeleknya dia dapat takzir, sering dihukum, sering dimarahi ustadz, itu masih sebaik-baiknya anak yang ada di luar pesantren. Itu yang harus Di pesantren, ya. Di pesantren itu 24 jam dalam pendidikan ya Ustadz ya. Ya. Ustadz Bek, bagaimana? Ya, saya kira sangat berbeda ya. Banyak lingkungan yang justru banyak orang tua saat ini khawatir terhadap putra-putrinya, apalagi di kota-kota besar, yang kemudian tidak ada yang bisa menyelamatkan putra-putrinya kecuali ketika memang orang tua itu sendiri mampu untuk bisa mengendalikan putra-putrinya dengan tentu tidak juga totaliter, tapi bagaimana memberi contoh, memberi teladan, dan juga bagaimana memiliki kewaspadaan terhadap apa yang terjadi di luar rumah. Tapi banyak yang tidak mampu begitu, dan justru ketidakmampuan itulah yang menjadi sebuah kesempatan bagi para pemilik pesantren untuk kemudian mensosialisasikan terhadap apa yang terjadi di pesantren. Boleh jadi saat ini belum terlalu dipahami oleh banyak orang apa yang kemudian dilakukan oleh para guru, para kiai di pesantrennya. Yang tahu itu boleh jadi memang karena sudah di keluarga pesantren dulu, misalnya juga orang tua di pesantren, sehingga kemudian dia lebih tahu untuk kemudian anaknya akan dimasukkan juga di pesantren yang sama. Tetapi banyak di luar sana yang justru tidak memahami apa itu pesantren, dan ada boleh jadi memang katakan informasi-informasi negatif atau tidak sempurna yang didengar. Jadi menurut saya sosialisasi terhadap apa yang ada di pesantren itu masih juga diperlukan untuk bisa menarik katakan orang juga masuk dalam pesantren. Jadi harus ditekankan lagi di sosialisasi ya Ustadz ya. Oke. Alhamdulillah sudah ada di penghujung acara, di penghujung podcast. Terima kasih Ustadz Bek. Terima kasih Ustadz Itmam telah memberikan waktunya untuk memberikan pencerahan. Saya dan teman-teman nanti juga menjadi cerah bagaimana di dalam pesantren, kontribusi apa pesantren terhadap peradaban dunia. Dari pesan yang kita dengar hari ini, kita belajar bahwa pesantren bukan sekedar tempat menimba ilmu, akan tetapi menumbuhkan akhlak, adab, dan jiwa kemanusiaan. Mari jangan takut memasukkan anak ke pondok pesantren, karena di pesantren anak-anak kita belajar bukan hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan cinta tanah air. Selamat Hari Santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.